Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tokoh panutan dalam penerapan nilai-nilai ASN. Dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Dwi Setiorini SPDI 2. Desi Susanti SPD 3. Agri Novrian SPD 4. Tri Dela SPD 5. Eko Prasetyo SPD SD 6. Tini Faridatul Hasana Nurul Hidayah SPD 7. Kiki Rama Putri SPD 8. Aryan Adipatra SPD SD 9. Ana Pertiwi SPD 10. Rimzi Astuti SPD peserta Latsat YPNS Angkatan 2 Kabupaten Merangin BPSDM Provinsi Jambi tahun 2022 akan menampilkan tokoh panutan dalam penerapan nilai-nilai ASN, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibi. Bernama lengkap Baharudin Yusuf Habibi. B.J. Habibie lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMA Dago, Bandung pada tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung. Berorientasi pelayanan. Ada beberapa kebijakan politik pada masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie, seperti pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan demokratis, pers yang bebas bersuara dan tidak dikekang, hingga kemerdekaan Timor Leste. Selain itu, Bapak B.J. Habibie mampu mengatasi krisis ekonomi. Gerak cepat pemerintahan saat itu terbukti bahwa hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, kami berpendapat bahwa Bapak B.J. Habibie dapat menerapkan nilai berorientasi pelayanan, di mana kebijakan yang beliau buat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, beliau bergerak dengan cepatan dan solutif, dengan mengeluarkan kebijakan yang mampu membawa keadaan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik dan terus melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. B.J. Habibie adalah seorang intelektual sekaligus inspirator yang mampu memberikan motivasi kepada seluruh rakyat Indonesia. B.J. Habibie dikenal dengan karakternya yang bekerja keras, disiplin, berkomitmen tinggi, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Bukti pertanggungjawaban beliau terhadap bangsa Indonesia adalah dengan menjadi presiden ketiga pada masa reformasi yang sangat berisiko besar. Namun, ia sangat berani dan bersedia berkorban untuk bangsa. Oleh karena itu, menurut pendapat kami, B.J. Habibie adalah sosok yang mampu menerapkan nilai akuntabel. Kompeten. Sejak kecil B.J. Habibie hanya menghabiskan waktu 4-5 jam per hari untuk tidur. Sisa waktunya ia gunakan untuk menyerap lingkungan dan menganalisanya. Selain itu, B.J. Habibie juga menghabiskan 7,5 jam per hari untuk membaca maupun menulis. Kebiasaan tersebut menjadikan beliau menjadi sosok yang cerdas serta memiliki wawasan yang luas. Karena kejeniusan serta kerja keras Habibie dalam meningkatkan kompetensinya, beliau berhasil melahirkan teori yang dikenal sebagai crack propagation theory. Harmonis. Walaupun tak sampai 2 tahun menjabat sebagai presiden ketiga di Indonesia, B.J. Habibie turut berjasa besar dalam menciptakan keharmonisan di Indonesia. Beliau pernah menerbitkan sejumlah aturan yang menghapus diskriminasi terhadap masyarakat minoritas di negara ini. Salah satu kebijakan beliau yang diluncurkan adalah dengan mengeluarkan Impres nomor 4 tahun 1999 yang menghapuskan pemberlakuan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atau SPKRI bagi beberapa etnis minoritas di Indonesia. Dari tindakan tersebut, kami berpendapat bahwa beliau menerapkan nilai harmonis untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan saling menghargai. Loyal.
Di awal tahun 1974, B.J. Habibie resmi pulang dari Jerman untuk membangun Indonesia atas perintah Presiden Soeharto. Walaupun saat itu beliau masih berjabat sebagai Presiden sekaligus Direktur Teknologi NGB di Jerman. Habibie rela meninggalkan semua kesuksesan itu dengan loyalitasnya membangun bangsa dan negaranya sendiri. Dengan segala kompetensi yang ia miliki, serta kesetiaannya kepada NKRI, dia bangun Indonesia lewat industri dirgantara. Dan hal tersebut menjadi titik terang bagi sejarah penerbangan di Indonesia. Dari hal tersebut, kami menyimpulkan bahwa B.J. Habibie merupakan sosok yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Adaptif. B.J. Habibie merupakan seseorang yang berotak cemerlang. Sebagai orang yang berpemikiran jauh ke depan, Habibie terus mengasah kemampuan dan ilmu pengetahuannya hingga ke luar negeri. Tujuannya agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta berkontribusi untuk negeri, terutama di bidang aeronautika yang akhirnya berhasil membuat inovasi-inovasi baru yang diakui dunia. Dari tindakan beliau, kami berpendapat bahwa beliau menerapkan nilai adaptif. Kolaboratif. Habibie berperan dalam perkembangan pesawat khususnya CN-235. Untuk dapat lebih mudah dalam perkembangannya, B.J. Habibie membuka peluang kerjasama antara PT IPTN dengan perusahaan pesawat terbang Spanyol asal. Kerjasama yang dilakukan dengan skala 50/50 untuk permodal produksi dan pemasaran kerjasama. Akhirnya, pesawat CN-235 resmi mengudara pada tanggal 11 November 1983 sampai saat ini. Sejak diluncurkannya, sebanyak 20 negara sudah memesan pesawat tersebut. Dari penjelasan di atas, bahwa B.J. Habibie merupakan sosok yang mampu menerapkan prinsip kolaboratif, khususnya bekerja sama dengan negara lain dengan memajukan industri dalam negeri. Demikianlah pemaparan hasil diskusi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.